Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina, mahasiswa kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Sebelumnya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia untuk hadir di penyuluhan kali ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan terkait infeksi menular seksual pada pasangan usia subur. Mengapa sangat penting untuk membahas terkait infeksi menular seksual pada pasangan usia subur? Hal ini dikarenakan penderita infeksi menular seksual terkadang tidak memiliki gejala, sehingga tanpa sadar dapat menularkan kepada pasangan. Perlu diketahui bahwa IMS tidak hanya terjadi pada orang yang banyak pasangan. Infeksi menular seksual juga dapat ditemukan pada pasangan yang sudah menikah jika salah satu pasangan pernah terinfeksi sebelumnya atau memiliki perilaku beresiko. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui dulu apa sih itu infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pelindung, baik vaginal, anal maupun oral. Adapun kebiasaan sehari-hari yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi menular seksual, diantaranya yang pertama, mengabaikan keputihan yang tidak normal. Yang kedua, malu memeriksakan diri. Yang ketiga, membeli obat sendiri tanpa pemeriksaan, berhenti minum obat sebelum tuntas, tidak mengajak pasangan berobat, dan yang terakhir, menganggap gatal atau luka di kemaluan adalah hal yang biasa. Nah, perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian bahwa infeksi menular seksual itu sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini dikarenakan infeksi menular seksual dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah sulit hamil dan sering keguguran. Karena beberapa jenis infeksi menular seksual seperti infeksi oleh klamidia dan gonore dapat menyebar ke organ reproduksi dan menyebabkan peradangan. Dampak yang kedua adalah bayi lahir prematur. Hal ini dikarenakan pada ibu hamil yang mengalami infeksi menular seksual dan tidak mendapatkan pengobatan, infeksi dapat menyebabkan peradangan pada rahim, leher rahim, atau selaput ketuban. Peradangan ini dapat memicu kontraksi lebih awal atau menyebabkan ketuban pecah sebelum waktunya, sehingga persalinan terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Dan yang ketiga adalah bayi dapat tertular infeksi. Dan yang keempat, atau yang terakhir, hubungan suami istri menjadi renggang karena kurangnya komunikasi dan rasa saling percaya. Nah, ibu-ibu, yang perlu kita lakukan agar kesehatan reproduksi itu selalu terjaga, yaitu adalah dengan berkomunikasi kepada pasangannya kita. Komunikasi di sini maksudnya bagaimana? Yaitu yang perlu kita tekankan kepada pasangannya kita. Yang pertama adalah tidak malu membicarakan keluhan. Dalam artian di sini, ketika misalkan kita merasa bahwa antara kita atau pasangan kita terinfeksi menular seksual, kita jangan tertutup, tapi harus saling terbuka agar supaya apa? Bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua itu adalah saling mendukung untuk berobat. Karena yang perlu kita ketahui bahwa penyakit infeksi menular seksual itu bisa diobati. Yang ketiga itu tidak saling menyalahkan. Jadi di sini kita tidak perlu saling melemparkan siapa sebenarnya yang menjadi penyebab dari terinfeksinya kita penyakit menular seksual. Jadi tidak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Yang terakhir adalah mari bersama-sama dengan pasangan kita saling menjaga kesehatan reproduksi. Lantas apa yang harus dilakukan jika memang terkena infeksi menular seksual? Yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah jangan panik. Yang kedua, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah jika tenaga kesehatan mengatakan bahwa kita terinfeksi menular seksual, maka harus dilakukan pengobatan dari awal sampai selesai. Yang keempat di sini adalah bukan hanya istri atau suami, tapi kedua-duanya harus dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, usahakan untuk menghindari hubungan seksual sampai nanti dinyatakan sembuh. Baik, itu tadi sedikit pemaparan terkait infeksi menular seksual pada pasangan usia subur. Sedikit pesan kepada ibu-ibu semuanya, yakni menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang kepada pasangan dan anak-anak kita.
Dengan mengenali tanda-tanda infeksi menular seksual sejak dini dan tidak malu memeriksakan diri, kita dapat melindungi keluarga dari dampak yang lebih serius. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.